Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pengambilan keputusan untuk menentukan jurusan yang diambil menggunakan metode forward chaining. Sebelum kita mulai, perkenankan saya menyampaikan salam hormat kepada dosen kami, yaitu Bapak Yogi Baktiar, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya, sehingga kami dapat menyelesaikan aplikasi ini dengan baik. Dan sebelum itu, mungkin kita akan perkenalan dulu. Jadi kami dari kelompok 8 dan kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, dan juga yang kedua ada Helena Arielda, yang ketiga ada Adisti Dwi Lestari. Untuk itu kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal. Di video ini kita akan membahas tentang 3 hal utama, yaitu cara penggunaan aplikasi, demonstrasi aplikasi, dan juga penjelasan source code-nya. Nah, harapan kami di video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem ini bekerja dan juga bagaimana metode forward chaining digunakan untuk membantu siswa menentukan jurusan yang sesuai untuk masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara penggunaan aplikasi yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Helena Arielda. Silakan pada Helena. Ya, di sini ada cara penggunaan aplikasi yang dimana aplikasi ini dirancang untuk memberikan rekomendasi jurusan berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai akademik siswa. Saat pertama kali membuka aplikasi, Anda akan diminta untuk yang pertama mengisi data diri seperti nama sama umur. Yang kedua, menjawab serangkaian pertanyaan seperti jenjang pendidikan, mata pelajaran favorit, nilai tertinggi, serta preferensi karir di masa depan. Yang ketiga, setelah data diinput, aplikasi akan memproses informasi tersebut menggunakan metode forward chaining untuk menghasilkan jurusan yang paling sesuai. Yang dimana cukup dengan klik tombol mulai, isi semua pertanyaan dengan benar, dan tekan submit, hasil rekomendasi akan langsung muncul di layar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu demo aplikasi. Di sini kita akan mulai untuk menggunakan aplikasinya. Kita langsung klik mulai. Nah, di sini ada identitas. Jadi kita isi identitas sesuai dengan nama kita. Contohnya saya di sini akan mengisikan Rian dan juga umur kita. Karena di sini untuk siswa mungkin kita masukkan umurnya 17 saja. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah berasal dari SMA? Karena kita siswa, jadi kita jawab iya aja. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah mengambil jurusan IPA? Kita jawab iya aja. Oke, di sini ada pertanyaan juga, apakah tertarik masuk teknik? Karena di sini saya ingin masuk teknik informatika, jadi saya jawab iya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang rata-rata nilai dari matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan juga biologi di kelas 10 dan kelas 11. Di sini kita jawab iya. Apakah tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer? Di sini kita jawab iya aja. Apakah ingin mempelajari komputasi lebih dalam? Di sini kita jawab ya. Nah, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan, kita akan mendapatkan kesimpulan. Di sini aplikasinya akan merangkum semua jawaban kita dan juga menyimpulkan bahwa kita diharuskan atau disarankan untuk mengambil prodi informatika karena beberapa jawaban kita itu mengacu ke arah informatika.
Oke, mungkin untuk aplikasinya demonya sampai di sini aja karena kita udah selesai, jadi kita akhiri aja. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang source code dari aplikasi ini. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adisti. Silakan Adisti. Jadi untuk source code-nya, jadi mari kita lihat source code utama dari aplikasi ini. Ini kita menggunakan bahasa PHP, dan untuk source code pertanyaan tadi kita menggunakan SQL seperti yang di layar tersebut. Dalam bagian pertama adalah pengumpulan data input dari pengguna, di mana kita menggunakan from base input. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya akan kita simpan dalam variabel sementara, di mana untuk bagian kedua kita mengimplementasikan metode forward chaining, di mana metode forward chaining itu ada bagian premise, subgoal, rule atau aturan, dan juga fakta-fakta dari pengguna. Nah, yang di sini itu kita mempunyai rule atau aturan 142, di mana pertanyaan-pertanyaan itu kita buat menjadi M1, itu apakah berasal dari SMA, M10 strip A itu apakah tertarik dengan ilmu biologi. Ini pertanyaannya ada banyak. Lalu untuk bagian ketiga itu untuk antarmuka pengguna front end, ada di bagian fungsi.php. Jadi hasil dari proses forward chaining itu ditampilkan dengan jelas dengan kode source code-nya seperti ini. Ini diambil dari kode yang syspark.sql tadi. Dan untuk menampilkan solusi yang tadi di akhir aplikasi, source code-nya itu select bintang from tb kesimpulan where solusi sama dengan jurusan and status sama dengan setuju. Dan di sini ada source code untuk solusi kodenya, yaitu S1 itu untuk jurusan informatika, terus S2 itu untuk jurusan sistem informasi, sampai kode S31. Ya, sampai di sini saja penjelasan source code-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, terima kasih untuk Adisti atas penjelasannya. Sini kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, aplikasi ini membantu siswa untuk menentukan jurusan berdasarkan minat dan nilai akademik. Metode forward chaining memastikan proses pengambilan keputusan berbasis aturan yang logis dan transparan. Jadi, demikianlah pembahasan mengenai sistem pengambilan keputusan untuk menentukan jurusan yang diambil menggunakan metode forward chaining. Kami telah menjelaskan cara penggunaan aplikasi dan juga mendemonstrasikan fitur-fitur yang tersedia serta membahas logika di balik source code yang mendukung sistem ini. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana metode forward chaining dapat diterapkan dalam mengambil keputusan, khususnya untuk membantu siswa menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yogi Bakhtiar atas bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan proyek ini. Jika teman-teman ingin mencoba aplikasi ini atau memiliki pertanyaan ataupun masukan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui teman kami yaitu Adisti. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.